Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kesha Sherila Dewi Iskandar dengan NPM 2014181037. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil rangkuman yang telah saya lakukan pada kedua buah jurnal mengenai sifat-sifat yang terkandung di dalam tanah. Baik, yang pertama mengenai jurnal yang berjudul Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Kebakaran hutan merupakan suatu kondisi di mana hutan terbakar yang dapat menyebabkan kerusakan hutan maupun hasil hutan. Kebakaran hutan dapat berpengaruh terhadap sifat fisik maupun kimia tanah. Perubahan sifat fisik tanah dan lahan pada lahan hutan yang terbakar umumnya disebabkan oleh terbukanya tajuk, serasah, dan humus yang ikut terbakar, sehingga membuat struktur tanah memburuk dan rentan terhadap erosi. Perubahan sifat fisik tanah yang terjadi dapat diketahui dengan adanya perubahan struktur tanah, kerapatan lindak atau bulk density, porositas, dan permeabilitas. Sedangkan perubahan sifat kimia yang terjadi pada areal lahan hutan yang terbakar dinilai positif sebab memberikan masukan mineral yang terdapat pada abu atau arang yang dihasilkan oleh proses pembakaran sehingga dapat meningkatkan pH tanah dan menambahkan kandungan unsur hara tanah. Namun, hal tersebut tidak berlangsung secara lama sebab tajuk dalam kondisi terbuka dan terjadi pencucian yang lebih intensif. Hasil yang didapatkan pada jurnal tersebut ialah pada areal bekas terbakar atau BT dengan kedalaman 0 sampai 30 cm didapati bahwa bulk density sebesar 1,46 gram per cm kubik. Sedangkan pada areal bekas terbakar kedua didapati bulk density sebesar 1,75 gram per cm kubik. Sedangkan porositasnya pada lahan areal yang terbakar yang pertama itu didapati 35,85%, sedangkan pada areal bekas terbakar yang kedua didapati sebanyak 34,14%. Selanjutnya, permeabilitasan pada lahan bekas terbakar 1 itu didapati 1,51 cm per jam, sedangkan pada areal bekas terbakar kedua itu didapati sebesar 0,86 cm per jam. Sedangkan untuk tekstur tanah sendiri pada lahan areal terbakar 1 dan 2 itu memiliki perbedaan yang tidak terlalu banyak, yaitu pada lahan areal terbakar 1 itu didapati fraksi pasir sebanyak 66,03%, debunya 23,86%, dan liatnya sebanyak 10,70%. Sedangkan pada areal bekas terbakar kedua, itu didapati fraksi pasir sebanyak 63,03%, debunya sebanyak 26,10%, dan fraksi liat sebanyak 10,87%. Selanjutnya, pada areal lahan tidak terbakar yang pertama dan kedua, itu memiliki kedalaman tanah sebesar 0 sampai 30 cm, di mana pada lahan tidak terbakar yang pertama itu didapati bulk density sebanyak 1,23 gram per cm kubik, dan pada areal lahan tidak terbakar yang kedua didapati bulk density sebesar 1,33 gram per cm kubik. Selanjutnya, porositas pada lahan areal tidak terbakar 1 itu didapati sebanyak 37,04, sedangkan pada areal yang kedua didapati sebanyak 36,33. Selanjutnya, permeabilitasan pada areal tidak terbakar 1 itu didapati sebanyak 0,42 cm per jam, sedangkan pada lahan tidak terbakar 2 itu didapati sebanyak 2,73 cm per jam. Selain itu, perbedaan tekstur tanah atau kandungan-kandungan fraksi yang berada di kedua area tidak terbakar tersebut memiliki perbedaan yang cukup
berbeda atau cukup signifikan, di mana pada lahan tidak terbakar 1 didapati bahwa fraksi pasir yang dikandung itu sebanyak 49,38%, fraksi debunya sebanyak 36,02%, dan fraksi liatnya sebanyak 14,60%. Sedangkan pada areal tidak terbakar kedua didapati bahwa fraksi pasir sebanyak 53,72%, fraksi debunya sebanyak 28,14%, dan fraksi liatnya sebanyak 18,17%. Baik, selanjutnya mengenai sifat kimia tanah, di mana pada jurnal ini membahas mengenai pH tanah, DHL, dan KTK tanah. Pada areal bekas terbakar, diketahui bahwa pH tanah yang terkandung di dalamnya ialah sebesar 3,71 atau dalam kategori sangat masam, sedangkan pada areal tidak terbakar itu didapati sebanyak 3,70 dan dalam kriteria sangat masam. Selanjutnya, DHL yang terkandung ialah sebesar 0,10 atau dalam kriteria sangat rendah, dan areal tidak terbakar itu dalam besaran 0,17 atau sangat rendah. Selanjutnya yang terakhir ialah KTK. KTK yang didapatkan pada areal bekas terbakar ialah sebesar 8,50 atau dalam karakteristik rendah, dan yang terakhir pada areal tidak terbakar ialah sebesar 9,10 atau dapat dikatakan rendah. Baik, selanjutnya ialah mengenai jurnal kedua yang saya amati atau saya analisis, ialah mengenai karakteristik sifat kimia tanah dan status kesuburan tanah lahan usaha tani di Desa Gunung Putih. Didapati hasil analisis laboratorium pada lahan usaha tani Gunung Putih menunjukkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, tanah didominasi dengan partikel debu dan liat. Selanjutnya, pH tanah sebesar 5,81 atau tergolong rendah atau agak masam. Selanjutnya, kandungan C organik tanah adalah sebesar 2,19 atau tergolong sedang. Kandungan N total tanah adalah 0,41 atau tergolong sedang. Kandungan CN tanah adalah 5,34 atau tergolong dalam kriteria rendah. Kandungan P tersedia tanah adalah 37,18 atau tergolong sangat tinggi. Selanjutnya, kandungan K yang tersedia pada tanah adalah sebesar 27,14 atau tergolong sedang. Kandungan kation-kation yang dapat ditukar yaitu Ca++ adalah sebesar 2,51 atau tergolong rendah. Selanjutnya, Mg++ adalah 14,71, tergolong sangat tinggi, dan K+ sebesar 0,19 atau tergolong rendah, serta Na++ adalah sebesar 5,17 atau tergolong sangat tinggi. Selanjutnya, mengenai KTK tanah yang terkandung pada daerah tersebut ialah 19,37 atau tergolong sangat tinggi. Kejenuhan basa atau KB yang dikandung ialah sebesar 1,17 atau tergolong sangat rendah. Dan yang terakhir ialah mengenai status kesuburan kimia tanah yang tergolong dalam cukup atau sedang atau disebut juga sebagai medium. Baik. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.